Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana an tafarruqi wa tanazuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah. Kama qala salaful ummah tibqan biqouli ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris 'ala ma yanfa'uka rawahu Muslim. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahman yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar. Terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam surat Thaha ayat yang ke-47. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah. Karena juga pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Karena itu doa pinta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Sebagai khatib hendak mengingatkan buat diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Marilah terus dengan semangat minta kekuatan pertolongan pada Allah, agar kita betul-betul bisa menjadi hamba Allah yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena di kolong langit ini tidak ada manusia yang mulia atau dimuliakan oleh Allah. Jika ada manusia yang mulia dimuliakan oleh Allah, bukan karena pangkat jabatan kedudukannya. Apalagi pangkat jabatan dan kedudukan itu didapatkan dengan cara curang, dengan zalim. Kemudian setelah menjadi pemimpin, pejabat, aparat, malah berbuat kezaliman, mensengsarakan umat dan rakyat, melanggar hukum aturan syariat Allah, tidak berlaku adil, jujur dan amanah, maka kedudukan jabatan yang dia dapatkan itu kelak di akhirat hanya akan menjadikan dirinya mendapatkan azab yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali sebelum mati dia bertobat. Orang yang mulia dimuliakan oleh Allah bukan karena gelar pendidikannya, bukan karena umur, suku, kulit dan bangsanya. Tapi siapa di antara kita yang benar-benar beriman dan bertakwa, itulah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Nabi pun menegaskan aksaru ma yudkhilul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasul akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama, taqwallah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah. Jika kita bisa melakukan seperti itu, maka insya Allah kita akan digolongkan hamba Allah yang rabihun, hamba Allah yang beruntung, yang hari ininya lebih baik dari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Saudara seiman, satu firman Allah Subhanahu wa taala yang ini pasti diterima siapapun, bahkan orang yang enggak beriman, bahkan orang kafir pun pasti akan menerima ayat ini. Ayat ini sering kita dengar, tetapi apakah benar kita telah mensikapi ayat ini dengan bukti yang nyata? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Siap tidak siap, mau tidak mau, pasti akan mati. Dan di akhirat nanti akan disempurnakan dari amal yang dilakukan oleh seorang hamba. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan, maka akan dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat kemuliaan dan kebaikan. Bahkan akan diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekecil apapun kemungkaran, maksiat dan dosa yang dilakukan pun akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian manusia pasti akan dimintai pertanggungjawab terhadap apa yang Allah berikan dari nikmatnya. Ternyata dengan tegas dan jelas Allah menyatakan di dunia ini enggak ada orang yang sukses. Lalu siapa orang yang sukses yang sebenarnya menurut Allah? Mereka adalah siapa saja? Famang zuziya 'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang sukses sebenarnya menurut Allah adalah siapa saja yang dimasukkan di dalam surganya Allah dan terbebas dari azab neraka. Ayat ini indah sekali ditutup wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanya kehidupan yang sebentar, kehidupan hanya menipu, kehidupan yang penuh dengan senda gurau. Maka jangan sampai kita mau dipusingkan dengan urusan dunia yang tidak membawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Kata Imam Ghazali, kata-kata pasti maknanya dekat. Maka bodohlah seseorang yang sudah jelas-jelas dipastikan mati oleh Allah. Dia tidak bersungguh-sungguh memperbanyak kebaikan ibadah dan amal solih.
Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik, sampai dirinya kalau diperbudak oleh dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula, adalah kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya bagi kita orang-orang yang beriman. Nah, jamaah sekalian, karena kita pasti akan mati dan sebagai umatnya Rasulullah yang cerdas pasti banyak mengingat Allah, akan menyegerakan tobat, akan menutup pintu-pintu maksiat dan dosa yang bisa membuat dirinya susah sengsara dunia dan akhirat, dan dia akan perbanyak amal kebaikan ibadah. Maka di antaranya amal kebaikan ibadah yang hendaknya betul-betul kita persiapkan dan kita miliki untuk menghadap Allah, yang pertama jelas adalah milikilah iman yang benar. Iman yang benar yang bagaimana? Allah pun telah terangkan di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-82, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Penjelasannya, iman yang benar itu tidak bercampur dengan kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Termasuk ada yang menjelaskan iman yang benar itu terbebas dari segala belenggu maksiat dan dosa, dan termasuk tidaklah ada sombong dalam dirinya. Kemudian apa yang perlu kita miliki? Tentunya ilmu yang benar. Ilmu yang benar adalah kata kuncinya. Ilmu yang benar yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan pemahaman salafus salih adalah ilmu yang benar itu menjadikan kita selamat, mengantarkan ke surga. Ilmu yang salah menjadikan orang itu sesat, menyebabkan neraka. Makanya wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengatakan sesuatu, janganlah kalian melakukan sesuatu, janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian enggak ketahui ilmunya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ingat firman Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 88-89. Pada hari akhirat nanti tidak ada yang dapat menyelamatkan seseorang. Yang menyelamatkan itu bukan harta kekayaan yang melimpah ruah, kecuali harta kekayaannya dia infakkan, dia sedekahkan di jalan Allah. Juga bukan anak-anak yang dibangga-banggakan, kecuali anak-anaknya baik, solih solihah, menegakkan agama Allah, berbakti kepada orang tua. Tapi terlepas itu dia wajib datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang disebut qalbun salim, hati yang sehat, bersih dan selamat. Di poin ini saya ingin ingatkan pada jamaah sekalian, marilah kita minta kepada Allah agar kita bisa menghadap Allah dengan yang terbaik amal kita. Salah satunya, saya ingatkan benar ini pada jamaah sekalian, antum terutama yang diberi kekayaan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, berwasiatlah, yaitu berwasiat wakaf jariyah. Kenapa? Nanti jamaah sekalian bisa lihat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-106. Bisa 105 sampai 100. Yang perlu kita senangkan, yang perlu kita baikin, yang perlu kita cintai, yang perlu kita bahagiakan adalah diri kita sendiri ketika menghadap Allah dengan amal yang terbaik. Dan amal yang terbaik itu salah satunya adalah, yaitu sebelum mati kita minta kepada Allah agar kita diberi kemampuan untuk memiliki 1000 pintu jariyah. Kalau kita memiliki harta yang lebih, maka berwasiatlah, yaitu agar harta yang Allah berikan kepada kita itu kita wakafkan sebagai wakaf jariyah. Tentunya dengan wasiat wakaf jariyah. Kenapa? Sebab kalau tidak kita wasiatkan, harta itu hanya akan menjadi waris. Waris sangat ditentukan anak-anak kita bagaimana perilakunya. Enggak ada jaminan akan digunakan semaksimal mungkin. Sedangkan kalau kita berwasiat, kita bisa gunakan 1/3 dari harta yang Allah berikan kepada kita, yang untuk sanggup kita ke akhirat itu.
Sekali lagi, yang perlu kita senang, yang itu kita sayangi, yang perlu kita cintai, yang perlu kita bahagiakan adalah diri kita sendiri ketika menghadap Allah dengan amal yang terbaik. Dan salah satunya adalah wasiat wakaf jariyah. Saya contohkan, andaikan rumah kita nilainya 1 miliar, maka kalau kita gunakan wasiat maksimal bisa 300 jutanya bisa kita infakkan, sedekahkan di jalan Allah yang kaitannya dengan wakaf, yang insya Allah dengan itu akan menjadi penolong syafaat dan cahaya penerang di alam kubur kita. Insya Allah pagi dan sore akan ditampakkan surganya Allah. Tetapi kalau kita tidak berwasiat, maka harta itu hanya jadi warisan. Ya, anak kita baik, tapi apakah jaminan dia akan mengeluarkan sebesar yang kita inginkan? Dan tergolong orang yang kikir, orang yang cinta kepada dunianya, dia tidak gunakan hartanya untuk menghadap Allah. Ingat jemaah sekalian, kita berwasiat mati, tidak berwasiat juga mati. Tapi alangkah baiknya tentunya kita berwasiat. Lagian itu juga harta-harta kita sendiri yang Allah berikan kepada kita. Kalau bahasa kasarnya, kalau kita tidak wasiatkan wakaf jariyah, harta itu hanya sebagai rongsokan saja. Karena sangat ditentukan bagaimana anak kita. Dan tidak ada kepastian anak kita akan dia wakafkan sebanyak yang kita inginkan. Ini mudah-mudahan menjadi nasihat bagi kita. Kita pikirkan betul. Karena Allah sudah kasih kepada kita, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagian juga anak dan istri itu punya sendiri garis rezeki yang Allah berikan. Tapi kita senangkan diri kita bahagiakan diri kita adalah dengan wakaf, wasiat wakaf jariyah. Semoga bermanfaat diri untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup khutbah saya, ingat kembali tentang kunci kebaikan. Dan setiap muslim mukmin yang menginginkan kebaikan, pastilah dia harus tahu kunci kebaikan. Dan kunci kebaikan itu dikaitkan dengan firman Allah. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kunci kebaikan itu? Yaitu hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal solih. Sebab kalau kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal solih, maka syaitanlah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama. Waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya tentunya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal soleh, sehingga insya Allah yang kita inginkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu ingat zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya Allah,
berikanlah ilmu yang bermanfaat pada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, keturunan yang baik, salih salihah, menjadi pembela Islam yang benar. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin, Allahumma ansur mujahidin fi Filistin, Allahumma ansur mujahidin fi Filistin, Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam, Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, datangkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil, jujur dan amanah, yang menegakkan hukum aturan syariat-Mu ya Allah. Ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, berikan petunjuk, hidayah dan taufik-Mu ya Allah kepada para pemimpin pejabat hari ini ya Allah, agar mereka berlaku adil, jujur dan amanah, menegakkan hukum syariat-Mu ya Allah. Ya Allah, hinakan siapa saja yang ingin berbuat kerusakan, kecurangan, yang ingin menyusahkan dan mensengsarakan umat dan rakyat ya Allah. Hinakan mereka ya Allah, atau berikan petunjuk hidayah kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.